Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari cerakaya.id. Mari kita mulai sebuah rekomendasi untuk kita belajar bersama menganalisa beberapa saham untuk perdagangan hari Senin tanggal 28 Desember 2020. Perlu kami tegaskan, ini hanyalah rekomendasi untuk kita belajar bersama tanpa bermaksud mengajak Anda membeli atau menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Anda bisa melihat apa yang kami rekomendasikan, bagaimana hasilnya di cerakaya.id Instagram. Mari kita mulai saja langsung dari saham yang pertama, yaitu Indika Energi Tbk. Kalau kita lihat saham Indi yang berada di dalam sektor mining atau pertambangan, khususnya pertambangan batu bara, memang sangat tergantung dari harga bulanan, harga kontrak bulanan batu bara, yang dimana kita lihat harga kontrak batu bara saat ini masih uptrend, masih bagus. Dan Indi sendiri hari ini diperdagangkan dengan range dari 1745 sampai dengan 1930 dan ditutup di 1835 atau mengalami pelemahan 40 poin atau 2,13%. Dan Indi sendiri sudah mengalami pelemahan 2 hari berturut-turut. Total transaksi yang terjadi di Indika hari ini adalah 80,27 miliar. Jadi saham ini cukup liquid dengan market capital atau nilai pasar 9,56 triliun. Dan investor asing hari ini mencatatkan total net foreign buy sebesar 511,80 juta rupiah di saham Indika. Dan kalau kita lihat dari monthly price range-nya atau rentang harga bulanannya, Indika bergerak di 1410 sampai dengan 2050. Ini membuat Indika yang sekarang harganya 1835 berada di atas mid channel-nya atau sudah agak mahal. Dan 2050 sendiri adalah harga tertinggi Indika, bukan hanya untuk bulan ini tapi dari awal tahun sampai sekarang. Dan harga tertinggi Indika adalah 4.630 yang tercapai di rentang harga 3 tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat, broker YU tampil sebagai top net buyer dan broker KK tampil sebagai top net sellernya. Bagi kami sendiri, Indika memiliki support di 1760 dengan resistennya di 2220. Jadi trading range kami untuk Indika adalah 1760 sampai dengan 2220. Lalu kita pindah ke saham yang kedua, yaitu saham dari sektor perminyakan, yaitu Elsa atau El Nusa Tbk. Elsa hari ini juga bergerak dengan range yang cukup lebar dari 350 sampai 380 dan ditutup di 360 atau melemah 10 poin atau 2,7%. Transaksi Elsa hari ini juga cukup jumbo, 75,03 miliar, sehingga saham Elsa termasuk yang cukup liquid dengan market capital yang memang kecil, hanya 2,63 triliun. Dan kalau kita lihat secara bulanan, monthly price range-nya Elsa bergerak dari 282 sampai 392. Jadi harga Elsa sekarang 360, sudah sedikit di atas mid channel-nya atau sudah di atas daerah pertengahannya. Dan harga 392 itu juga merupakan harga tertinggi dari awal tahun untuk Elsa. Sedangkan harga tertinggi Elsa adalah 620 atau harga tertinggi 5 tahunannya. Investor asing juga hari ini mencatatkan total beli bersih di Elsa sebesar 368,42 juta rupiah. Dengan broker PD tampil sebagai top net buyer dan broker DR tampil sebagai top net sellernya. Bagi kami, Elsa memiliki support di 350 dengan resistennya di 414.
Jadi trading range kami untuk ELSA adalah 350 sampai dengan 414. Mari kita lanjutkan ke saham berikutnya, yaitu saham masih dari sektor mining, yaitu atau yang berhubungan dengan pertambangan, yaitu perusahaan gas negara TBK atau Pegas, yang sebetulnya lebih sering disebut di sektor infrastruktur. Dan Pegas atau perusahaan gas negara TBK hari ini mengalami pelemahan 1,79% atau 30 poin ke 1650 trading range. Pegas sendiri hari ini adalah dari 1610 sampai dengan 1745. Pegas juga sudah mengalami pelemahan 2 hari berturut-turut. Dan transaksi yang terjadi di Pegas hari ini adalah 504,38 miliar, sangat besar. Dengan market capital Pegas adalah 40 triliun rupiah. Dan Pegas sendiri selama 1 bulan terakhir atau rentang harga bulanannya, monthly price range-nya bergerak dari 1335 sampai 1895. Ini membuat harga Pegas 1650 saat ini ada di mid channel-nya atau ada di daerah pertengahan. Harga tertinggi Pegas sejak awal tahun adalah 2200 dengan harga tertingginya selama 5 tahun terakhir adalah 3520. Investor asing hari ini tampil mencatatkan net foreign sale sebesar 34,82 miliar rupiah di saham Pegas. Dan broker BK tampil sebagai top net buyer, sedangkan broker KZ tampil sebagai top net seller dari Pegas. Pegas sendiri memiliki support di 1615 dengan resisten di 2220. Jadi trading range Pegas adalah 1615 sampai dengan 2220. Berikutnya kita pindah ke sektor telekomunikasi, yaitu Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk atau TLKM. Dan TLKM sendiri hari ini bergerak dengan range dari 3.240 sampai dengan 3.420. Dan akhirnya Telkom ditutup di 3.320 atau melemah 40 poin atau 1,19%. Ini juga merupakan pelemahan berturut-turut di hari kedua bagi Telkom. Total transaksi yang terjadi di Telkom adalah 798,60 miliar rupiah. Price earning ratio Telkom saat ini adalah 14,79, yang membuat ini menjadikan valuasi Telkom saat ini cukup menarik atau cukup murah secara valuasi. Kemudian market capitalnya adalah 328,89 triliun. Hari ini investor asing mencatatkan net foreign sale sebesar 53,76 miliar di saham Telkom. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan Telkom yang bergerak dari 3.160 sampai dengan 3.640, maka harga Telkom sekarang 3.320 adalah masih murah untuk harga bulanannya. Sedangkan kalau kita lihat harga tertinggi secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, harga tertinggi year to date Telkom adalah 4.030. Sedangkan harga tertinggi 5 tahunnya adalah 4.840. Dan investor asing sendiri yang tadi tampil melakukan net foreign sale sebesar 53,76 miliar rupiah di saham Telkom. Yang terbanyak adalah broker MS sebagai top net seller, sedangkan top net buyernya adalah broker AK. Dan bagi kami Telkom atau TLKM memiliki support di 3.270 dengan resisten di 3.740. Jadi trading range kami untuk Telkom adalah dari 3.270 sampai dengan 3.740. Dan yang terakhir, kita berpindah ke sektor konstruksi. Kami memiliki saham PTPP atau PP Persero Tbk. PTPP hari ini bergerak dengan range dari 1675 sampai dengan 1850. Dengan ditutup akhirnya di 1780 atau melemah 15 poin atau 0,84%.
Total transaksi yang terjadi di PTPP adalah 221,25 miliar rupiah. Market capital atau nilai pasar PTPP saat ini adalah 11,04 triliun. Dan PTPP sendiri selama 1 bulan terakhir memiliki monthly price range dari 1.250 sampai dengan 1.970. Jadi harganya yang sekarang 1.780 sudah bisa kita kategorikan mahal secara monthly. Dan harga tertinggi secara year to date adalah harga tertinggi yang tercapai di bulan ini juga, yaitu 1.970, dengan harga tertinggi PTPP selama 5 tahun terakhir adalah 4.499. Investor asing saat ini mencatatkan total jual bersih atau net foreign sales sebesar 72,97 juta rupiah di saham PTPP, dengan broker DH tampil sebagai top net buyer dan broker CG tampil sebagai top net sellernya. Dan bagi kami, PTPP memiliki support di 1.750 dengan resistennya di 2.280. Jadi trading range kami untuk PTPP adalah 1.750 sampai dengan 2.280. Demikianlah 5 buah saham yang bisa kami rekomendasikan untuk kita belajar bersama mengisi liburan panjang kita kali ini. 5 buah saham karena liburannya juga cukup panjang. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Selamat menikmati liburan. Dan ingat selalu tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.